وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bersama-sama sholat subuh pada kesempatan yang indah ini. Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir ini sungguh karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita berikan pedoman yang sangat-sangat mulia, maka tidak ada orang yang meninggalkan jamaah dengan baik. Sebab apa? Jamaah ini, kita sholat ini bukan kepentingan dan urusannya Allah, tetapi adalah kepentingan kita sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah akan menjamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian dia berkata yang baik, dia berkata yang benar. Benar yang dimaksudkan itu adalah benar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau ini merasa kebahagiaan, berarti kita itu sudah memperoleh hidayah yang luar biasa bagi kita, bagi diri kita masing-masing. Kalau diri kita masing-masing itu kemudian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebenarnya itulah yang dimaksudkan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Rajab, bulan yang dilipat gandakan pahalanya, kalau ini tidak kita gunakan dengan maksimal, kita gunakan dengan keunggulan, dan kita gunakan dengan penuh kebahagiaan, ini kerugian itu ada pada diri kita masing-masing. Ya. Misalnya kita haus, kemudian ada segelas air putih. Satu masjid ini haus semuanya, cuma diberikan satu, pasti itu rebutan. Tetapi ini digelar tidak hanya 1 sampai 700.
kebaikan itu, bahkan lebih. Ya. Az-zamanu qad istaraka hay'ata yauma khalaqas samawati wal ard sanata itsna asyara syahran minha arba'atun hurum salatun mutawalliyat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab. Mudarral ladzi baina Jumadi was Sya'ban. Zaman itu berputar. Perputaran itu 12 bulan. Sebentar lagi kita akan Ramadan. Itu karena perputaran 12 bulan. Kita setiap tahun diberi peringatan. Kita setiap tahun diberikan puasa 1 bulan. Ini dalam rangka Allah memberikan perintah agar kita itu dekat kepada Allah, dekat pada perintah-perintahnya. Maka kalau ini kita sadari, ya kita sadari benar-benar, maka sebenarnya keberuntungan itu ada pada kita semua, bukan keuntungan orang lain. Ya, saya mengikuti pendapat ini sama dengan salah seorang imam yang mengatakan bahwa orang yang tidak bisa berbuat amal soleh, pada hakikatnya Allah menyiksa diri seseorang itu tidak bisa beramal soleh. Saya ulangi lagi. Siapa saja yang tidak bisa beramal soleh, padahal dia dapat. Artinya secara fisik, jasmaninya bisa. Kemudian dia meninggalkan. Itu sebenarnya siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, ya. Kalau saya ngajar atau siapa saja mulak, kemudian karena siswa itu terlambatnya lebih dari 10 menit, maka pintu kelas ditutup. Kalau orang pelajar sungguh-sungguh, dia merasa rugi karena tidak mendapatkan pelajaran. Tetapi bagi anak-anak yang belik, alhamdulillah ditutup. Nah, gitu. Alhamdulillah ditutup itu hanya sekali. Jika 2 kali, 3 kali, oh itu menjadi siksaan yang berat. Kalau saya analogkan dengan orang yang mengajar. Kalau anak saya dulu mondok di Gontor, tidak pakai setut saja, itu menjadi marahan. Kemarahan itu adalah sebuah siksaan. Untuk apa? Tertib. Nggak ada di pondok itu terus meluntus orang yang kuplo. Ini untuk apa? Mendisiplinkan jamaah. Loh, kalau ini ada imam begitu, yang kira-kira telat ya ditutup kono wae masjid. Tetapi masyarakat belum bisa menerima. Ya, komat tutup. Sebelum pengajian tutup kancing kabeh. Tetapi masyarakat tidak bisa menerima. Misalkan 2 masjid di Masjid Kerjo. Tidak ada Jumatan itu yang telat. Begitu imam di mimbar, ya, maka pintu itu digembok.
Tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Bagi yang terlambat, dia cari masjid yang lain. Tetapi ketika itu dipaksakan, maka jamaah itu penuh sebelum khotib sampai ke mimbar. Nah, kalau begitu sebenarnya kalau dia itu telat itu sebenarnya siksaan. Apa meneh tentara? Tentara kok upacara telat gajuli, Pak. Angger digajul siap. Gajulnya siap. Oh. Dimanapun itu, kami pernah ikut upacara yang mengibarkan bendera itu semuanya tentara. Tetapi sampai di atas itu putus. Apa sengaja penarik bendera itu kan putus. Langsung turun komandannya gajul. Karena apa? Tidak dipersiapkan. Digajul siap. Digajul duduk siap. Maka Allah itu maha pemurah dan maha pengasih. Tidak pernah gajul. Karena digajul ya tekan Sidratul Muntaha. Soalnya apa? Saya kemarin itu ke Tasik Madu. Itu dulu murid saya. Namanya Teguh. Sekarang jadi Kapolsek Tasik Madu. Wah, si upacara kita gereja tak gajul. Aku kelingan mbah jenengan gajul kula. Ya. Wis saiki balesen gajulen aku. Ngono wani ya wis. Itu sebenarnya peringatan-peringatan itu untuk menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik. Nah, ya, diri kita itu menjadi lebih baik. Bacaan basmalah kok sil atau dibatin. Kalau lupa basmalah, apakah sah atau tidak? Kenapa basmalah kok sil dibatin? Kalau lupa basmalah, apakah tidak sah atau sah atau tidak? Ya ini ngopo? Opo pas salat, opo pas magang? Oh, gawe pertanyaan ini. Kalau jamaah itu hanya 2 orang, suami istri hanya diam saja. Suami juga lupa basmalah. Apakah sholatnya? Oh, mestinya apakah sah sholatnya kan? Ya. Kenapa harus sir? Kenapa dibatik? Ini untuk basmalah ya. Jadi ada beberapa riwayat bahwa ada mazhab yang mengatakan bahwa membaca basmalah itu wajib. Ada yang membaca basmalah itu siri dan ada jahar. Ada yang tidak membaca basmalah sama sekali ketika membaca Al-Fatihah. Kalau ibu dahar lali bismillah terus piye?
baleni dahare. Nah, maka ini saya senang pertanyaan-pertanyaan begini. Jadi, biar ben ngerti tadi. Perilaku kita, amalan kita tanpa basmalah akok terputus. Tidak dicatat sebagai amalnya. Tetapi bismillah itu bisa siri, bisa jahar. Bengi-bengi bapak ibu, anaknya urung turu, bismillah. Kayak bapak ibu kayak ngopo. Lagi kacau. Eneng Arab nyang WC, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal khaba'ith. Nah, maka ya besok akan saya sampaikan secara jelas pendapat-pendapat itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi bismillah itu misalkan begini, akan wudhu. Nah, la sholata illa wudhu'a, la wudhu'a illa bizikril bismillah. Tidak sah sholat seseorang tanpa wudhu. Ya, tanpa wudhu. Tidak sah wudhunya jika seseorang itu tanpa bismillah. Nah, maka ini kan harus hati-hati ketika baca bismillah. Tetapi ketika kita itu nanti dahar, sing dahar etok-etok lali ora maca bismillah. Maka dia akan mengatakan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Sebab tanpa bismillah itu kita makan, setan pun ikut mengunyah. Artinya bersamaan setan itu. Kalau kita makan tanpa bismillah. Tetapi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu ada yang mengatakan bahwa hadis itu lemah. Yang pas apa? Cukup bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka basmalah kok sir atau batin. Sir kuwi batin. Ora kok tahu. Batin itu bismillahnya di dalam hati. Boleh. Sir boleh, jahar boleh. Tetapi kudu empan kapan. Nah, jahar dan tidaknya itu. Basmalah apakah sah atau tidak? Ini pertanyaan ini basmalah apakah sah atau tidak? Nah, dan ini sih harus jawab. Apakah basmalah apakah sah atau tidak? Jadi setelah saya sampaikan, kalau kita itu wuzu, dikuatkan untuk bismillah. Jangan sampai kita tidak basmalah. Nah, jahar dan sir mosok. Arbu dua pemabuah bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu saya kira itu sir dan jahar bismillah sah. Jadi tidak ada ragu-ragu. Kalau jamaah itu hanya 2 orang, suami istri hanya diam saja.
diamnya istri itu mendengarkan suami membaca ayat atau membaca Al-Fatihah jahar. Kalau suami itu membaca Fatihahnya jahar pada sholat maghrib dan sholat isya saat subuh, maka ibu sebagai makmum diam memperhatikan. Dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah agar kamu itu mendapatkan kerahmatan, kebaikan dari Allah. Orang kok dibacakan Al-Quran mulih. Itu yo pepak-pepak Indonya gitu nopo. Kepentingan yo monggo. Orang sing dipaksa dalam beragama itu tidak ada yang dipaksa. Itu harus pada kesadaran sendiri. Nah, kalau suaminya lupa tidak basmalah, nah sing ngerti sapa lupa atau tidak. Sholat zuhur Allahu Akbar. Itu terus bibir. Nek dhuwur iki jenenge apa? Nek loro iki jenenge apa? Lambe. Lambe. Lambe karo ilang. Lambe iki basane apa? Lati. Lah nek ilang? Lati. Iya. Tetapi ketika Rasul itu sholat, itu kelihatan bergerak-gerak. Nah, maka di situ membaca siri, tetapi aku agar ngomong lambe, wi kasar, lati, wi ora bener wong lati ki ilat kok. Nah, wis pokoke ngono kuwi. Maca. Tetapi macane itu tidak terdengar pada tetangga. Kalau kita itu sholat sunnah. Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi geger. Nah, jadi tidak bisa ditanyakan suami dia juga lupa. Loh, ngerti nih piye nek kuwi salat zuhur. Nah, nek kuwi diugemi bismillah itu tidak wajib dibaca dalam membaca surat Al-Fatihah. Dalam membaca surat Al-Fatihah itu tidak harus dibaca bismillah. Ada beberapa pendapat. Ono sing nganggo bismillah, ono sing ora nganggo, ono sing siri, ono sing jahar. Nah, terus suami lupa basmalah, apakah sholatnya? Pertanyaannya apakah sholatnya? Jadi apakah sholatnya sah? Yo mau tak atur ke bismillah niku nek nggo maca surat Al-Fatihah ana telung bagian. Ana sing wajib bismillah tur bander, ana sing siri, ana sing ora nganggo, mula alhamdulillah. Imam kuwi yo bismillah ning bismillah siri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kalau ada orang membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, kuwi macane piye? Nek ana
Imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Nah, sing ora kena ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis sing salah. Salah ngerti nggak? Mboten jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener kabeh apa bener loro? Salah ning ndi? Nek kula macane niku nek kula. Sebab menapa kok kula sebut kula? Nek kula maca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah. Ning ketika itu ada imam yang membaca begitu, kemudian saya betulkan, mutung. Mulai terus saya. Lah iki lho sing Masya Allah, iki piye? Jadi angger aku eneng, imam ki reneng. Wih, lah kok reneng? Karena apa? Assalamu itu nganggo lam. Ya, assalamu. Orang yang tulisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang salah sebab assalamu. Nah, kadang-kadang orang membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kalau menggunakan ilmu tajwid. Saya kemarin itu maghrib di sebuah masjid. Ya Allah, aku ini jadi orang tenang. Apa sebabnya? Bacaan ini menurut saya ada yang salah. Ada di Masjid Agung itu seorang ibu mengatakan, Pak, kai imame kai moto surat Al-Fatihah salah itu. Seorang ibu bisa menilai begitu, salah itu. Mbok dieling ke, ora wani aku. Ora wani, mbok seling surup kok. Ya, seling surup. Wong sing aku sing gawe masjid kok. Mbok eling ke maca surat Al-Fatihah. Ngono-ngono kuwi. Jadi menerima kritikan itu ada yang alergi. Oh, semua. Saya itu pernah mengkritik seorang pimpinan. Ya, wong guru usul ditompo yora, tetapi mengkonter yang luar biasa yang tidak ada kaitannya. Ngono-ngono kuwi lho. Wong wis genah ayate wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, kenapa harus sir? Kenapa harus dibatin? Sing ngakon sir ki sapa kok kudu sir? Ora ana sing ngutuke sir. Loh. Imam mazhab ada yang mengatakan sir. Boleh, jahar boleh. Dan pertanyaannya kenapa harus sir atau dibatin? Sing ngakon sapa? Kok harus ngono kuwi lho. Yo dadi materiku ora kanggo. Tolong yang kultum itu hendaknya ganti-ganti. Wah, ini ganti-ganti. Alhamdulillah, Bu. Syukur saya. Syukur saya wis masya Allah kaya
digurjuki banyu pas adus panas atau pas adus awan. Nah, wis alhamdulillah mulai Rebo sesuk aku ganti. Coba kene monggo. Ya kan? Kenapa banyak orang yang ahli pemahaman dan politik dan juga pemahaman tentang agama biar konflik dengan sikon dan tidak jemu. Jadi nganggo ilmu politik. Ini karepe apa aku ora ngerti. Tolong yang kultum itu tidak hendaknya ganti-ganti. Alhamdulillah. Sorbo ganti. Era ganti kosong. Aku sesuk Rebo aku teko ning ora arep ngisi. Arep ganti ngrungokke. Lho penak to, kudu kuping wis cementel ya. Nah ini karena banyak orang yang ahli. Silahkan yang lebih ahli. Lagi-lagi wah aku syukur banget. Syukur banget itu. Kemudian ya tentang pemerintahan dan politik dan juga pemahaman tentang agama. Jadi banyak yang ngerti politik dan agama. Dan biar tidak jemu. Al-Quran kok jemu gitu terus. Jangan jemu-jemu. Ono kok nyanyian ya. Nah, jadi ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sing nulis ki kersa. Serius nulis ki kersa wah. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu pertanyaan dua. Iki wis masuk waktu bubur apa ro? Aku sebelang naik kepujulan. Mau naik kepujulan gitu. Gue ganti-ganti. Ramai kuwi wae. Kuwi Badarudin wae. Syukur imamnya yo diganti. Walah, aku seneng dadi makmum. Orang tanggung jawab sebagai imam. Sebagai imam ini, wah, abot bagi saya. Apa meneh ndadekke kuping ora penak itu ora kosong. Nah, kula milih tengah, ya ora dawa, ya ora cendhek. Lan aku cendhek wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Rakaat kedua, Allahu somad. Allahu akbar. Kabeh mesti senang. Itu boleh apa tidak? Boleh. Dan dengar mangan bubur kulu Allahu ahad. Allahu somad. Salam itu buburnya pengen gini. Baik ibu-ibu dan bapak sekalian. Ini kritikan terhadap saya kan alhamdulillah kan apa ngene iki ora persiapan kula niku persiapan ya alhamdulillah ada permintaan
di Moro itu mintanya Rebo, belum saya enggi. Nah, ngalih yang di Moro loh. Nah, neng di Moro ya jamaahnya tidak sebanyak ini. Tetapi di Moro itu santri saya ada satu. Santri saya kan di Moro. Dua. Sing sok ngelatin ini kan di Moro. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sungguh saya terima kasih pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, cuma saya itu kebacut jadi guru. Jadi nek moco ngono ki sosok tak waca tenan terus bahasane iki piye sosok aku durung mudeng. Sangka tulisannya yang bagus. Saya yang mengingatkan pada diri kita dan Ibu dan Bapak sekalian, pada bulan Rajab itu ada hadis yang mengatakan, Ayyul a'mal ya Rasul. Ayu amal afdol ya Rasul. Amal yang paling baik itu apa ya Rasul? Rasul menjawabnya, as-salatu ala waktiha. Summa ayu ya Rasul, birul walidain. Nomor 2. Summa ayu ya Rasul, jihadu fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.